Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Pagi ini saya ajak kita membaca dari buku Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu teguran, suatu nasihat, suatu pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita berhadapan dengan hal-hal yang kita tidak sadari, ternyata itu membuat kita jadi salah di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita tidak sadari merupakan pelanggaran yang kita telah lakukan. Dan dengan berjalannya waktu, pelanggaran itu kita harus tebus dengan peringatan yang Tuhan berikan, dengan didikan yang Tuhan hadirkan dalam diri kita. Tuhan mendidik kita, mengganjar kita sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Nah, sebagai orang percaya, seringkali di dalam masa proses pendidikan yang Tuhan sedang lakukan dalam diri kita, seringkali kita mengambil langkah yang salah. Justru di dalam didikan Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Di dalam didikan Tuhan mengajar kepada kita untuk lebih sabar agar kita bisa mengetahui apa maksud didikan yang Tuhan berikan terhadap kehidupan kita. Karena jika tidak, kita akan menambah kesalahan baru, sedangkan kesalahan yang kita sedang perbuat sedang dalam proses didikan, sedang dalam proses peringatan untuk kita, tetapi kita tidak kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita membuat kesalahan yang baru lagi. Nah, hal itulah yang diingatkan dalam buku Ibrani. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mendidik kita dengan segala hal. Karena dengan jelas dalam buku Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jika Allah mendidik kita, Allah memakai segala sesuatu untuk mendidik kita. Jika Allah melatih kita, Allah bisa menggunakan segala sesuatu untuk melatih kehidupan kita. Nah, sebab itu dalam buku Ibrani dikatakan jangan putus asa jika engkau diperingatkan. Jangan kita menjadi anggap enteng didikan yang Tuhan sedang berikan bagi kehidupan ini. Seringkali dalam perjalanan kehidupan ini kita anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan sudah mulai memberi peringatan kepada kita, kita anggap itu hal sepele. Itu biasa saja. Itu tidak terlalu penting, tetapi di mata Tuhan sekecil apapun, jika itu untuk kebaikan kita, Tuhan seringkali perlu ingatkan kita, perlu mendidik kita, perlu mendisiplinkan kita untuk mengingatkan kepada kita. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di dalam buku Yunus, ketika Allah menertibkan Yunus untuk taat kepada perintah Allah. Dan apa yang terjadi? Karena Yunus tidak taat, maka Tuhan mendidik Yunus. Tuhan melatih Yunus untuk memperingatkan dia supaya jangan dia melawan kehendak Allah.
Allah izinkan Yunus dibuang di laut, masuk dalam perut ikan raya. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa minta pengampunan Tuhan. Di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa. Dan akhirnya Tuhan meluputkan Yunus dari kematian dengan cara mengeluarkannya kembali dari mulut ikan raya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus sudah tahu cara dan bagaimana Tuhan mendidik dia dalam melatih dia untuk taat melakukan firman Tuhan. Tetapi dari hari ke hari kita menjumpai suatu kenyataan bahwa Yunus setelah ditolong Tuhan, setelah diperingatkan Tuhan, dia bukan berubah tetapi dia makin salah. Sehingga ketika Niniwe sudah diselamatkan, Yunus masih menganggap Tuhan tidak benar. Tuhan memilih orang. Dan hal itulah yang membuat Alkitab mengingatkan Yunus ditegur Tuhan. Dan akhirnya apa yang Yunus buat? Dia ambil keputusan untuk marah sampai mati. Hal inilah yang menjadi pelajaran penting buat saya dan saudara. Di dalam didikan Tuhan, kita perlu cari tahu. Kita perlu merendahkan diri untuk cari tahu di mana letak kesalahan kita. Sebagaimana ketika Israel telah melakukan kesalahan, setelah mereka berhasil merobohkan Yerikho, merebut Yerikho, ternyata ada satu keluarga yang telah melanggar firman Allah. Ahan bin Sabdi bin Sera mengambil barang yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya Israel harus kalah melawan bangsa yang kecil. Yosua menangis di kaki Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak perlu seperti itu. Kamu harus tahu bahwa ketika hal ini terjadi, karena ada kesalahan. Karena itu Tuhan mendidik umat itu untuk taat. Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka lakukan kehendak Allah. Dan akhirnya harus dicari dan ditemukan Ahan yang telah mengambil barang-barang rampasan perang. Dan dari situlah setelah Ahan dibinasakan karena dengan sengaja melanggar firman Allah, maka sesudah Ahan diselesaikan, Israel kembali mencapai kemenangan. Seringkali dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita harus bereskan karena Tuhan mendidik kita untuk kita jadi lebih baik sesuai dengan kehendak rencananya dalam diri kita. Sebab itu ketika dia peringatkan kepada kita, segera kita kembali taat kepada aturan, taat kepada kehendak Tuhan, agar didikan Tuhan itu mendatangkan manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Karena ketika Tuhan mau peringatkan kita, berarti Tuhan mengasihi kita, karena kita akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita sudah capai sekarang ini. Sebab itu, pagi ini mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita yang akan pergi bekerja, berbisnis, maupun yang kuliah ataupun yang tinggal di rumah, supaya kita tidak boleh lupakan dan jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Tetapi bila Tuhan memperingatkan kita, biarlah kita memperhatikan apa yang perlu untuk kebaikan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Kami percaya ini kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami boleh memperhatikan apa yang menjadi perhatian Tuhan dengan kehidupan ini, apa yang menjadi peringatan Tuhan bagi kami, apa yang menjadi didikan Tuhan bagi kami, sehingga kami mengambil sikap yang baik ke depannya. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah sepanjang hari ini kami selalu menjaga hubungan kami dengan Engkau yang setia, yang dekat dengan kami,
sehingga kami dapat mempermuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serta bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok jam 8 pagi kita mengikuti ibadah secara online, maupun juga saudara bisa dapat mengikuti di GPD Bethesda menurut jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.